Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Semoga semua tetap sehat selalu dan salam pencerahan hukum. Berperkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata, ada salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius, yaitu alat bukti. Mengapa alat bukti ini harus dipersiapkan dan perlu diberi perhatian khusus yang sangat serius? Karena ketika gugatan kita sudah buat, walaupun sesempurna apapun gugatan kita, sebagus apapun gugatan kita, tanpa didukung dengan alat bukti yang valid, tanpa didukung dengan alat bukti yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sia-sia saja gugatan kita. Nah, kita merujuk pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa alat pembuktian itu meliputi yang pertama bukti tertulis, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Nah, pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang alat bukti tertulis, dalam hal ini bukti surat. Seperti yang telah saya uraikan di atas, alat bukti merupakan sesuatu hal yang perlu dipersiapkan secara terpisah dan perlu dipersiapkan secara baik dan benar. Nah, kalau kita berbicara tentang alat bukti surat atau alat bukti tertulis, itu alat bukti surat sebenarnya itu dikualifikasikan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama akta otentik dan akta bawah tangan. Nah, akta otentik dan akta bawah tangan ini mempunyai nilai pembuktian yang berbeda-beda pula. Kenapa saya bilang? Contohnya misalnya akta otentik. Akta otentik sudah tentu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena tidak dapat disangkal olai para pihak yang membuat akta otentik dan dibuat di hadapan pejabat pembuat akta. Nah, bagaimana dengan akta bawah tangan? Akta bawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang tidak sempurna, artinya berpotensi terjadinya pengingkaran dari pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut, sehingga nilai pembuktian akta bawah tangan tidak sempurna. Tetapi kalau nilai pembuktian akta otentik adalah mempunyai nilai pembuktian yang sangat sempurna. Nah, menggunakan bukti tertulis juga sebenarnya tidak cukup, harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Tetapi ketika sahabat YouTube, rekan-rekan semua mempunyai alat bukti tertulis, mempersiapkan alat bukti tertulis di persidangan pun tidak sembarang, ada teknik dan caranya. Lalu bagaimana, pertanyaan kita mempunyai alat bukti tertulis tapi cuma fotokopi. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Hanya cuma fotokopi, artinya fotokopi itu baik fotokopi dari akta otentik maupun akta bawah tangan. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini sangat mudah. Kebanyakan orang sudah tahu bahwa menghadirkan alat bukti di persidangan itu harus dilampirkan dengan bukti asli atau salinan aslinya. Kenapa? Kalau hanya melampirkan fotokopi berarti tidak memiliki nilai pembuktian. Sudah banyak jurisprudensi yang memberikan atau membatalkan tentang alat bukti yang bersifat fotokopi. Artinya sudah banyak jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang menolak alat bukti hanya sebatas fotokopi. Jadi sebaiknya dalam beracara di sidang perkara perdata perlu dipersiapkan alat bukti asli beserta salinannya, sehingga ketika ditunjukkan di hadapan hakim akan dicatat dengan dasar sama dengan aslinya. Jangan sampai dicatat dengan sama dengan fotokopi. Jadi mempunyai nilai pembuktian, karena alat bukti sebatas fotokopi tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.
Demikian video saya kali ini, semoga menjadi pencerahan hukum bagi kita semua. Salam sehat, salam pencerahan hukum.